قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembelajaran kita, pengkajian kita dari Syarah Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhari radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Beliau berkata, telah datang kepadaku Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sakit parah di tahun Haji Wada'. Nabi SAW menjengukku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau sedang sakit keras, dan itu di tahun Haji Wada' atau haji terakhirnya Nabi SAW. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dalam kondisi yang sakit seperti yang kau saksikan, dan aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh. Kemudian aku berkata, bagaimana dengan setengahnya ya Rasulullah? Nabi kembali berkata, tidak boleh. Saya berkata lagi, bagaimana dengan 1/3-nya ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, ya 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak.
ya, bersedekah dengan sepertiga boleh, ya, dan itu sudah banyak. Kata Nabi SAW, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau menginfakkan hartamu yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya. Bahkan apa yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Kemudian ya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya wahai Rasul, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Ya, mereka pergi berhijrah, ya maksudnya mereka pergi berhijrah sementara aku tertinggal di Makkah. Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya engkau ya, tidak akan ditinggalkan, ya. Lalu kemudian engkau mengerjakan amalan-amalan, ya. Ya, Nabi SAW berkata, sungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan, lalu kemudian engkau melakukan amalan-amalan yang kau mengharapkan darinya wajah Allah, melainkan derajatmu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi atau mungkin saja engkau akan berumur panjang. Engkau akan berumur panjang sampai kemudian orang-orang mengambil manfaat darimu, dan sebagian orang ya merasa atau sebagian orang ya celaka karenamu atau marah kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakinnal ba'is Sa'ad ibnu Khawlah yarthilahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, tetapkanlah sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka dan jangan kembalikan mereka pada tempat yang semula, ya, jangan dikembalikan mereka ke Makkah. Dan sangat disayangkan, kata Nabi SAW, sangat disayangkan Sa'ad ibnu Khawlah, ya, sahabat Nabi SAW, beliau wafat di Makkah, tidak sempat berhijrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mengkisahkan tentang bagaimana Nabi SAW memperlakukan para sahabatnya ketika sahabat beliau SAW dalam kondisi sakit. Beliau SAW menjenguk ya sahabat-sahabatnya yang sakit. Dan ini jelas sekali disebutkan di dalam ya riwayat ini bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu sedang sakit berat. Ya. Ini sudah merupakan
kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ziarah kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah merupakan contoh yang baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Dan beliau adalah qudwah, adalah teladan kita. Beliau sangat penyayang terhadap kaum muslimin. Ya, beliau sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sangat mencintai orang-orang yang beriman. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Ya, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Ya, ayat ke-2 dari terakhir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, telah datang seorang rasul dari kaummu. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat baginya ya melihat mendapati kondisi kalian yang susah, ya, yang berat, yang sedih. Itu juga mempengaruhi ya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minin. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan orang-orang yang beriman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, sangat penyayang, ya, sangat pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ya interaksi beliau sallallahu alaihi wasallam sehari-hari bersama dengan para sahabatnya. Dan kita terus berusaha, ikhwas sekalian, kita terus berusaha untuk mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pernah kita sampaikan ya, saking inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus ya berperilaku baik, tidak ada sedikit pun rasa ya benci terhadap ya seorang muslim. Ya, beliau pernah berpesan agar supaya apabila ada orang yang melakukan ya perbuatan yang tidak menyenangkan, ya, atau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disampaikan kepadanya. Ya, jangan disampaikan kepadanya, agar supaya tidak ada rasa benciku kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga ya kondisi ya kecintaannya, kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Dan kita ya berusaha untuk mengikuti itu. Dan sesama kaum muslimin, ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seharusnya demikian, saling mencintai. Ya, saling mencintai. Saling mendoakan untuk kebaikan. Saling mengunjungi. Nah, dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman ya, satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Kalau yang satu merasa sakit, maka ya anggota tubuh yang lainnya pun ikut sakit. Ya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu bangunan. Ya, satu tiang itu menguatkan tiang yang lainnya. Ya. Seperti itu yang kita lakukan juga, ikhwas sekalian, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di situ kemudian beliau radhiyallahu anhu
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya karena khawatir, ya, karena khawatir dengan kondisi kesehatannya, ya, sudah sakit berat, ya, jangan-jangan sudah mau meninggal, ya. Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ini punya banyak harta, sementara anakku cuma satu, ya. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 daripada hartaku? Ya, Nabi tidak mengizinkannya. Karena sedekah itu banyak sekali pahalanya, besar sekali pahalanya. Ya, yang dalam pandangan kita semakin banyak semakin banyak seorang itu mengeluarkan, ya, sedekahnya, semakin besar pahalanya. Tetapi dalam hal ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi atas keinginannya untuk bersedekah dengan 2/3 daripada hartanya, ya, karena menganggap anaknya hanya sendirian, atau ahli warisnya itu hanya satu, sendirian saja. Sementara mungkin, ya, dalam pandangan beliau radhiyallahu anhu, harta yang 2/3 itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Dan kemudian, ya, beliau sendiri mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan, ya, 2/3 tidak membolehkan. Setengah juga tidak boleh, ya. Nabi melarangnya, ya. Sampai pada 1/3, dan Nabi SAW membolehkan, ya, 1/3 itu dibolehkan untuk disedekahkan, tetapi 1/3 itu sudah sangat banyak, ya. Ya, bisa dikatakan bahwa 1/3 yang disedekahkan itu sudah batas maksimal, ya. Dan ini pada kondisi ketika seorang yang akan bersedekah itu sudah, ya, sakit berat, artinya dikhawatirkan dia akan meninggal dunia, ya. Adapun ketika dia dalam kondisi sehat, ya, maka boleh baginya untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, ya, kalau dia dalam kondisi sehat, boleh baginya bersedekah dengan seluruh hartanya, ya, dengan syarat dia masih ada, ya, yang bisa diandalkan, ya, untuk kemudian menafkahi orang-orang yang berada di belakangnya, atau yang berada di dalam tanggungannya, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka, ya, donasi untuk jihad, ya, beliau radhiyallahu anhu, ya, memberikan seluruh hartanya, ya. Dan bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, tidak punya, ya, pegangan, ya. Tidak ada sesuatu yang diandalkan oleh beliau radhiyallahu anhu untuk kemudian, ya, menafkahi, ya, anak keturunannya. Ada, dan yang menjadi pegangan utama beliau radhiyallahu anhu itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu adalah Allah dan Rasulnya. Tapi kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang piawai dalam berdagang, ya, beliau adalah termasuk, ya, saudagar, ya, orang kaya Makkah, ya. Maka dengan, ya, kepiawaiannya beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian, ya, mengharapkan balasan dari Allah supaya, ya, menafkahi juga, ya, keluarga yang berada di dalam tanggungannya, ya. Jadi dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa boleh bagi seorang ya, boleh bagi seorang yang dalam kondisi sehat dia menafkahkan atau menginfakkan, ya, seluruh hartanya, ya, dengan catatan dia masih memiliki, ya, pegangan yang bisa, ya, diandalkan untuk menafkahi, ya, keluarganya.
Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal muhim, dan yang terpenting di sini kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk bersedekah dengan 2/3 dengan setengahnya, dan membolehkan bersedekah dengan 1/3-nya, dan 1/3 itu juga sudah sangat besar. Dan di sini menunjukkan pula bahwa ketika seorang dia bersedekah dengan jumlah di bawah daripada 1/3 di saat dia dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan dia akan wafat, dia bersedekah dengan jumlah yang di bawah dari 1/3, itu lebih baik baginya, itu lebih sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wadittu anna an-nasa ghaddu min ats-tsulusi ila ar-rubu'. Aku menyukai seandainya manusia mereka mengurangi takaran sedekahnya dari 1/3 menjadi 1/4. Dan itu lebih baik, karena Nabi SAW katakan ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Boleh kita bersedekah dengan 1/3, tetapi 1/3 itu sudah sangat banyak. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini dalam kondisi ketika sakit, ketika sakit yang sudah dikhawatirkan meninggal, boleh tidak bersedekah? Boleh, tapi jangan lebih dari 1/3. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kurang dari 1/3, yaitu 1/4, itu bagus, lebih bagus. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau katakan, arda ma radiyahu Allahu li nafsihi. Aku ridha, aku lebih nyaman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan untuk dirinya. Berkaitan dengan harta rampasan perang. Berapa? 1/5. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau lebih nyaman untuk bersedekah ketika sudah dalam kondisi yang dikhawatirkan akan wafat, itu dengan kadar 1/5 dari hartanya. Dan beliau radhiyallahu anhu juga berwasiat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat dengan 1/5 hartanya untuk disedekahkan. Maka ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengetahui pahala sedekah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah wafat. Ketika mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, dan itu adalah hal yang tidak mungkin. Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Karena pahala sedekah itu sangat besar. Nabi SAW beliau katakan, takutlah dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Artinya di sini bahwa sedekah itu walaupun jumlahnya kecil, itu bisa memadamkan api neraka. Maka tentunya kalau dengan sedekah yang banyak, tidak ada yang diharapkan darinya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar lagi kebaikannya. Namun dalam kondisi sakit yang sudah akan wafat, tidak baik bersedekah dengan jumlah yang besar. Karena Nabi SAW mengatakan, lebih baik engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, karena mereka mendapatkan harta warisan darimu, itu lebih baik daripada kemudian mereka ditinggalkan dalam kondisi miskin, meminta-minta kepada manusia. Dan di sini ikhwas sekalian tersirat makna bahwasanya seorang mukmin hendaklah dia memperhatikan anak keturunannya. Artinya tidak tercela bagi orang-orang mukmin menjadi kaya. Bahkan itu adalah hal yang baik. Menjadi kaya, dia memiliki harta yang banyak,
Dan harta yang banyak yang ada di tangan orang-orang yang beriman itu lebih baik daripada harta yang ada di tangan orang-orang yang fasik, apalagi harta yang ada di tangan orang-orang kafir. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan harta mereka yang melimpah. Mereka melakukan kerusakan. Orang-orang fasik yang memiliki harta yang melimpah, apa yang mereka lakukan? Kerusakan. Tapi coba kalau orang-orang yang beriman, ya, mereka memiliki harta yang melimpah, apa yang mereka lakukan? Untuk kemaslahatan. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, yang sering kita sebutkan. Ya, beliau di setiap pasar itu ada lapaknya, ya, ada tempat dagangannya, dan beliau saudagar besar. Ya, beliau sempat diprotes oleh sahabatnya Fudail bin Iyad. Engkau berbicara tentang kezuhudan, tapi engkau punya harta yang banyak. Setiap pasar itu ada lapaknya. Ini kelihatannya bertentangan dengan konsep kezuhudan yang selalu disampaikan oleh Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Tapi apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Ya. Aku melakukan ini, mengumpulkan harta ini untuk apa? Untuk kaum muslimin, ya. Dan juga untuk dirinya supaya tidak menjadi peminta-minta, juga untuk keluarganya supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Jangan kita memahami dunia ini, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Ya. Jadi kalau dibandingkan antara bangkai kambing dengan dunia ini, ya, mungkin bangkai kambing itu masih lebih berharga. Ya. Bukan berarti kemudian kita tinggalkan seluruhnya, tidak. Tetapi kita menyikapi dunia. Bagaimana kita menyikapi dunia? Bagaimana kita menyikapi harta? Ya. Para sahabat Nabi SAW, mereka menyikapi harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka itu hanya sebatas dalam genggaman saja, tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya. Ya, sehingga mudah bagi mereka untuk, ya, berinfak, ya, mudah bagi mereka untuk mengeluarkan harta mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh para salafus saleh, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina. Ya, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu ada dalam hati kami. Ya. Waj'alid dunya fi aidina. Dan jadikan dunia itu ada dalam genggaman. Ya. Jadi kita menyikapi dunia ini, jangan kita sikapi itu sebagai tujuan kita dalam hidup ini. Ya. Tetapi kita menyikapi dunia, menyikapi harta itu, yaitu sebagai sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak seperti sebagian, ya, bahkan mayoritas dari kalangan orang-orang sufi, ya, mereka meninggalkan, ya, dunia, ya, dengan alasan-alasan yang, ya, mereka sebutkan, ya, hidup miskin tapi kemudian menjadi beban bagi orang lain. Ya, itu bukan zuhud, tetapi itu adalah malas. Ya, dan para ulama katakan ada orang-orang yang mereka berlimpah ruah harta mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Sedangkan ada orang-orang yang dalam kemiskinan tidak punya apa-apa, tapi mereka adalah hamba dunia. Gimana itu? Orang yang punya harta melimpah, tapi dia adalah orang yang sangat zuhud. Ya. Nah, contoh tadi kita sebutkan Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau imam dalam kezuhudan, tapi beliau adalah saudagar yang besar. Ya. Itu tadi dunia, harta yang mereka miliki itu hanya sebatas dalam genggaman saja. Tidak ada orientasi mereka dalam mengumpulkan harta kecuali untuk memberikan kemaslahatan kepada Islam dan kaum muslimin. Sedangkan ada orang-orang yang miskin, yang menderita, tetapi mereka itu adalah hamba dunia. Begitu bangun pagi, mikir tentang makan, pikir tentang dunia dan segalanya, mereka tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam benak mereka itu adalah bagaimana makan,
ya bagaimana hidup, ya, bagaimana dan seterusnya berkaitan dengan masalah harta saja yang dipikirkan. Ya, menjadi budak, ya budak dunia. Ya, jadi Nabi SAW menggambarkan tentang ya hakikat dunia ya dalam pandangan Islam agar supaya kita menyikapinya dengan sikap yang benar. Jadi Nabi SAW katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mereka kaya berkecukupan itu lebih baik daripada yang kau tinggalkan mereka dalam keadaan ya miskin lalu kemudian menjadi beban bagi orang lain. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mengira bahwa ketika ya seorang dia punya harta yang banyak lalu kemudian dia sedikit bersedekah kepada orang lain, ya dia lebih banyak menggunakan hartanya untuk keluarganya, ya. Jangan kira itu tidak mendapatkan kebaikan. Justru dengan bersedekah kepada kerabat-kerabat yang terdekat itu yang lebih utama daripada bersedekah kepada orang lain. Seorang suami yang dia menafkahi istrinya, ya. Menafkahi istri hukumnya wajib. Ya, suami yang menafkahi istrinya hukumnya adalah wajib. Kalau ada ya istri yang tidak ternafkahi, ya tidak diberikan biaya dalam hidupnya, lalu kemudian dia menuntut untuk pisah, itu hak dia. Wajar. Ya, karena dia punya hak tidak ditunaikan oleh suaminya. Nah. Seorang suami menafkahi istri hukumnya wajib. Ya. Ketika dia memberikannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kebaikan dari Allah sehingga kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia berikan sesuai dengan kebutuhan istrinya, dia sudah menunaikan kewajiban dan dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia memberikan yang lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Ya, tentu ya istri kalau dikasih lebih senang. Ya, coba tanya kepada istri antum. Ya. Kalau jatah misalnya ya hitung-hitungan ya katakanlah dalam sehari ya 2 juta ya misalnya. Tiba-tiba antum kasih 2,5, senang sekali itu. Nah, kalau yang belum punya istri belum merasakan ini. Ya, maka cepat-cepatlah supaya merasakan itu. Ya para ikhwah, ya apa yang antum mau tunggu? Ya, jangan lama-lama. Banyak yang menunggu itu. Ya. Banyak akhwat yang menunggu antum, jangan takut. Ya, seorang yang menikah karena menjaga agamanya, ya seorang yang menikah karena ingin menjaga agamanya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW katakan, Allah mewajibkan atas dirinya ya untuk menolong seorang hamba yang menikah karena ingin menjaga agamanya. Dan Nabi SAW katakan ya, pernikahan itu adalah separuh daripada agama. Bayangkan antum makan bersama, antum kasih suap ya ke istri, dapat pahala tidak? Pahala. Dapat pahala. Masya Allah, semangat sekali. Sudah menikah? Sudah menikah belum? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jangan dulu berpikir yang lain ya. Sudah menikah. Alhamdulillah. Baik. Ini Nabi SAW katakan, ya, bahkan apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, engkau mendapatkan pahala, kebaikan. Ya, sehingga itu iblis laknatullah alaih, ya, dia sangat gembira dan dia memberikan kedudukan yang tinggi kepada ya pasukannya, pada pasukannya iblis ketika mampu memisahkan antara suami dan istri. Karena mereka berdua terputus dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, semua yang dilakukan oleh suami dan istri itu ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika mereka berdua mengerjakannya, melakukannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi, menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, ya, itu bernilai sedekah, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Ya. Itu lebih utama, ya, daripada kita berikan kepada orang lain. Ya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita apa? Ya, tentang hukum nepotisme, ya. Ya, nepotisme itu tidak tercela. Yang penting pada tempatnya. Ya. Lalu kita kalau sudah menyinggung istilah nepotisme itu semua tercela. Tidak. Ya. Dalam hal seperti ini dalam Islam itu dilegalkan. Ya, boleh kita nepotisme dalam ya aturan-aturan yang sudah ya ditetapkan oleh syariat. Tidak semuanya tercela. Ya, nepotisme yang tercela itu ya kita mengedepankan keluarga kita padahal dia tidak berhak di situ. Dia tidak punya kapasitas di situ. Lalu kemudian kita kedepankan dia. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan, ya, apabila satu perkara, satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah ya kehancurannya. Nah, baik, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ukhallafa ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan ya di Makkah sementara ya sahabat-sahabatku ya mereka akan pergi." Ya, mereka akan pergi meninggalkan Makkah untuk berhijrah. Ya, maka Nabi SAW katakan, innaka lan tukhallaf. Ya, engkau tidak akan ditinggalkan. Ya, engkau tidak akan ditinggalkan. Artinya beliau ya radhiyallahu anhu juga akan ikut berhijrah. Ya, tidak akan ditinggalkan oleh para sahabatnya. Ya. Dan sebelumnya Rasulullah SAW katakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Ya. Ya, sebelum perkataan Nabi, innaka lan tukhallaf, ya, sungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan ya sendirian di Makkah. Ya, Nabi sudah mengatakan, ya, tidaklah engkau menafkahkan sesuatu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang engkau ya suapkan di mulut istrimu juga engkau mendapatkan pahala. Ya. Artinya di sini ikhwas sekalian, ya, kalaupun misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tertinggal di Makkah dan kemudian beliau senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, ya, tidak ada yang mendasarinya untuk mengerjakannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau radhiyallahu anhu tetap akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan pahala yang besar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah merupakan ya kalimat ya hiburan kepada Nabi, hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ada kekhawatiran beliau. Ada kekhawatiran beliau, sahabat-sahabat yang lain sudah pergi berhijrah, lalu kemudian ya beliau tertinggal di Makkah. Ya. Karena Nabi memberikan hiburan itu. Ya. Dan Nabi SAW juga katakan, ya engkau akan hidup lama, ya akan berusia panjang gitu ya. Ya. Dan itu benar. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya usianya ya panjang. Ya, dalam hadis ini dikatakan bahwa beliau mengadu kepada Nabi karena anaknya cuma satu, perempuan, ya. Tapi setelah beliau sembuh, ya diberikan karunia anak yang banyak. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggalkan anak keturunan 17 dzakaran, 17 anak laki-laki.
Wathnatai asyrata bintan, 12 anak perempuan. Masya Allah. Berapa itu? 29 ya? Ya. 29 anaknya. Nah ini realitanya KB di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan usia yang panjang yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ya, di masa beliau sering ikut ya jihad, ya semasa hidupnya sering ikut jihad. Ya, lalu kemudian ya dengan hartanya ya kaum muslimin banyak mengambil manfaat dengan terbukanya negeri-negeri yang beliau ikut serta dalam ya jihad, kaum muslimin juga mengambil manfaat, dan orang-orang kafir ya rugi, ya merasa dirugikan ya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan yang benar. Ya. Khusus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan bahwa yang menjadi syahid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabtaghi bihi wajhallah. Ya, tabtaghi bihi wajhallah. Ya, engkau mengerjakan amalan-amalan tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Orientasi dari semua amalan yang kau kerjakan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, beliau sini menyebutkan ya bidukhulikal jannah wa ra'aitahu subhanahu wa ta'ala fiha. Ya. Ya, kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya, lalu kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita semua ya, tentu menginginkan ya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita dengan manusia, orang yang kita segani, orang yang kita kagumi, ya, yang kita hanya bisa lihat ya melalui media, tiba-tiba kemudian dia katakan atau dikabarkan kepada kita dia akan mengunjungi ya desa kita, apa perasaan kita? Senang. Bahkan ketika dia datang di dalam mobil sekalipun, ya presiden katakanlah seperti itu ya, ya kita rakyat ya, ingin sekali melihat mana aslinya ini, ingin sekali kita lihat. Selama ini kita hanya melihat melalui layar kaca saja ya. Nah ini makhluk ya. Bagaimana dengan zat yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita cintai ya, yang dia memberikan seluruh kebutuhan kita, kita berharap bertemu dengannya ya. Tentu akan sangat-sangat senang sekali kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga itu adalah merupakan senikmat-nikmatnya nikmat surga. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa penghuni surga itu akan diberikan nikmat yang melimpah. Akan diberikan nikmat yang melimpah dan juga akan diberikan tambahan dari nikmat-nikmat itu. Para ulama katakan tambahan yang maksud di sini adalah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentunya kalau sudah ya, orientasinya adalah ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda bahwa tidak ada sedikit pun ya kesyirikan di dalam hati. Tidak ada lagi keinginan ya dipuji oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Tidak ada lagi keinginan itu. Orang puji itu tidak membuat dia jumawa, tidak membuat dia bangga. Orang remehkan, orang hina pun dia tidak terhina. Karena yang dia cari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwas sekalian, kita perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, dalam hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini adalah ucapan Nabi, tabtaghi bihi wajhallah. Ya. Engkau melakukannya, lakukan amal-amal tersebut tidak ada orientasinya kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan melihat Tuhan kalian, pencipta kalian. Sebagaimana kalian memandangi, ya, beliau menunjuk ke Al-Qamar, ya, beliau menunjuk ya bulan purnama. Kalian akan memandangi wajah Rabb kalian sebagaimana kalian memandangi ya bulan purnama. Artinya sangat jelas kalian akan melihatnya. Ya. Jadi nikmat yang paling besar, ya, nikmat dari segala nikmat yang Allah berikan di dalam ya surganya. Dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya, di adzan dulu, tafadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya inti daripada hadis ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab al-ikhlas, ini terdapat pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabtaghi bihi wajhallah. Ya. Kau mengerjakan ya amalan-amalan itu yang mengharapkan wajah Allah, ya ikhlas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, ya, tetapkanlah ya sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Allah, ya minta kepada Allah agar supaya ya sahabat-sahabatnya yaitu ya istiqamah di dalam ya hijrahnya. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan, ini ya permintaan Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka ya para sahabatnya ditetapkan dalam hijrahnya. Yang pertama maksudnya itu adalah sabatuhum 'alal iman. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sahabat-sahabatnya ya, yang pergi berhijrah ini dikuatkan, dikokohkan iman mereka. Ya, karena sungguhnya ya ketika seorang yang memiliki iman yang kokoh, ya orang yang memiliki iman yang kokoh, maka ya dia juga akan istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dia akan ya tetap istiqamah dalam hijrahnya. Ya. Yang kedua, alla yarji'a ahadun minhum ila Makkah. Ya. Jadi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya sahabat-sahabatnya ini ya senantiasa dalam hijrah mereka, yaitu tidak dikembalikan lagi ke Makkah, tidak pulang lagi ke Makkah. Ya. Karena sungguhnya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika seorang, dan ini sudah kita bahas sebenarnya di hadis yang pertama, seorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah, dia tinggalkan negerinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak bisa lagi yang menampakkan syiar-syiar agama, lalu kemudian dia tinggalkan, dia berpindah ke satu tempat yang lain, ya, agar supaya dia bisa menampakkan syiar-syiar agama, maka tidak boleh lagi dia kembali ke tempat itu. Ya. Maksudnya tidak boleh lagi dia kembali ke tempat itu untuk tinggal lama, tidak. Untuk berkunjung boleh, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya ya, pergi berkunjung ke Makkah untuk melakukan ibadah. Ya, tapi untuk tinggal lagi di sana tidak. Ya. Karena para ulama katakan, ya, seorang yang berhijrah dia meninggalkan satu tempat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia seperti orang yang memberikan harta. Ya. Dia bersedekah dengan harta. Ya. Apakah boleh ya harta yang sudah disedekahkan itu diambil kembali? Tidak boleh. Yaitu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya.
Orang yang memberikan satu pemberian lalu kemudian diambil kembali seperti seekor anjing yang menjilat apa? Muntahnya. Ya, tidak boleh. Ya. Dan beliau rahimahullah taala, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, katakan demikian bahwa apa saja yang telah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita kembali kepadanya. Ya. Sehingga beliau katakan, ya, apabila ada di antara kita yang dia keluarkan televisi dari rumahnya, ya, dia keluarkan televisi dari rumahnya. Kenapa? Ya, menjauhi, ya, berbagai macam maksiat yang ada di dalam siaran-siaran itu. Dia keluarkan TV itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu suatu waktu, ya, dia ingin masukkan kembali ke dalam rumahnya. Ya. Ya. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan la yajuz, tidak boleh. Ya. Tidak boleh lagi dia membawa TV ke dalam rumahnya. Karena dia sudah memboikot TV itu karena Allah. Ya. Ya, dan alasan beliau adalah, ya, apa yang, ya, disebutkan dalam hadis ini. Doa Nabi SAW ketika seorang dia sudah berhijrah, dia sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka, ya, tidak boleh lagi dia kembali kepada sesuatu yang telah dia tinggalkan itu. Ya. Kemudian ucapan Nabi SAW dalam doanya, wala taruddahum ala aqabihim. Ya. Dan jangan, ya, engkau kembalikan mereka, ya, jangan engkau kembalikan lagi mereka ke belakang, ke tempat, ya, tempat mereka. Dalam hal ini beliau katakan, jangan engkau jadikan mereka berpaling dari iman. Ya, maksudnya jangan engkau jadikan mereka yang sudah berhijrah, yang sudah beriman ini, ya, berpaling dari keimanan, ya, kembali kepada kekufuran. Jangan. Ya, ini permintaan doa Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kayak ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan iman, dan terus berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang akan menguatkan iman kita. Ya kan, kita saat ini ketika tersentuh, ya, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian, ya, kita berdekat-dekat lagi dengan dia. Ya. Kita masih akrab dengan apa yang kita tinggalkan itu, ya, maka sedikit demi sedikit itu akan kembali lagi. Ya. Sebagaimana orang-orang yang dia meninggalkan, dia berhijrah, ya, dia tinggalkan teman-teman yang buruknya. Ya. Saya mau tinggalkan mereka, saya mau berhijrah. Ya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya, pekan pertama, ya, masih bisa bertahan. Begitu ketemu, ya, say hello, ya, tidak masalah. Tapi masih kembali, dia kembali duduk bersama mereka. Ya. Akhirnya, ya, teman-teman yang lama ini, ya, dengan bahasa, ya, dengan bujukan, ya, terpengaruh lagi, balik lagi. Dan memang hijrah itu, ya, hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Ya, para sahabat Nabi SAW ketika mereka meninggalkan Mekah, ya, pergi ke, ya, pertama ke Habasyah, ya, dengan perjalanan yang jauh. Ini untuk mempertahankan iman. Lalu kemudian hijrah pergi ke, ya, pergi ke Madinah, ditinggalkan keluarga, ya, harta juga ditinggalkan. Ya, itu berat. Untuk apa? Mempertahankan, yang mempertahankan iman, mempertahankan agama. Ya. Berat. Dan Nabi SAW, ya, memberitahukan kepada kita, dan ini harus kita yakini. Bentuk keimanan kita kepada Nabi SAW adalah meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Man taraka syai'an lillahi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
awadahullahu lahu khairan minhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maksudnya di sini adalah apa yang dia tinggalkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggalkan. Ya. Dan tidak ada yang mendorongnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut kecuali karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggalkan. Maka janji Nabi SAW, dia akan digantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Apa yang lebih baik itu? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ini berkaitan dengan masalah, ya, masalah virus merah jambu, ya, paham ya, virus merah jambu, ya, ditinggalkan karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia digantikan dengan pasangan yang lebih baik, yang halal. Kalau sudah ada yang halal lalu kemudian dia menyentuh yang haram, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kualitas hubungan mereka berdua. Kecintaan mereka berdua, pasangan suami istri ini, ya. Kualitas hubungan mereka ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau, ya, salah satu dari mereka yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ada akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah di zaman kita sekarang ini sangat terbuka lebar. Sangat terbuka. Kita ada di dalam kamar tapi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muqaddimah zina. Ya, muqaddimah zina banyak dilakukan oleh manusia dan mudah dilakukan di zaman kita sekarang ini. Seperti apa muqaddimah zina ini? Komunikasi yang, ya, tidak dibutuhkan, yang tidak perlu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Sudah sampai pada pembicaraan yang mengundang macam-macam, akhirnya kemudian dan seterusnya. Ya. Ini di zaman kita sekarang mudah sekali untuk melakukan hal itu. Dan Nabi SAW sudah peringatkan. Nabi SAW sudah peringatkan kita, khususnya pada kaum laki-laki. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang paling berat bagi kaum laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Berat bagi laki-laki. Dan bagi para wanita, ya tinggal pilih, mau menjadi wanita terbaik di dunia atau menjadi wanita sebagai pembawa fitnah. Ya silahkan dipilih bagi para wanita. Mau jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau menjadi, ya, fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Ya. Ini kita, ya, menerima pertanyaan-pertanyaan, ya. Ada pertanyaan dari akhwat, ada pertanyaan dari ikhwah, ada pertanyaan dari ummahat yang mengadukan suaminya, ada, ya. Dan ini begitu terbuka lebar fitnah-fitnah itu, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan jalan kepada kita, jalannya para salafus saleh. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan dengan penjelasan para ulama, ya. Tetapi, ya, tidak sedikit di antara kita yang, ya, mengkhianati hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita perhatikan, ya, doanya Nabi SAW ini kepada para sahabatnya, ya. Tetapkan mereka dalam hijrah mereka, ya, tetap istiqamah dalam keimanannya, ya. Ini Nabi SAW mendoakan para sahabat, ya, di
lain kesempatan Nabi SAW mengatakan bahwa khairun nas qarni, manusia terbaik itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan yaitu para sahabat. Ini didoakan keistiqomahan oleh Nabi SAW. Ya. Dan kita bukan sahabat Nabi SAW. Ya. Kita tidak mendapatkan doa yang khusus dari Nabi SAW. Ya. Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita apa yang kita lakukan? Doa apa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwas sekalian, ya. Hidayah itu mahal. Untuk mendapatkan hidayah itu mudah. Tapi mendapatkan taufik, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang dipilihnya. Ya. Dan istiqamah di atas taufik itu, di atas hidayah itu lebih berat lagi. Ya. Apa bedanya hidayah itu, hidayah dengan taufik? Ya, kalau kita baca penjelasan surah Al-Fatihah yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Para ulama katakan al-hidayatu hidayatan. Ya, hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu ilmu. Ya, hidayatul bayan ilmu. Kita sudah tahu ini hukumnya boleh, ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya bid'ah. Kita sudah punya hidayah itu. Ilmu sudah sampai kepada kita. Ya. Dan yang kedua, ya adalah hidayatu at-taufiq. Ya. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang sudah kita ilmui. Ya. Maka ya, kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Selalu ya memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika dikumandangkan azan, ya, saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Yang diperintahkan oleh Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini memberikan ya makna kepada kita bahwasanya orang yang mampu datang ke masjid lalu kemudian menunaikan salat, mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kemampuan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan kekuatan itu. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita selalu harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW selalu membaca doanya, ya, maka kita yang bukan apa-apa, bukan sahabat Nabi, bukan pula Nabi, tidak ada jaminan, ya tentunya kita selalu ya berdoa memperbanyak ya doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Perbanyak mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan di sini beliau ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ya banyak faidah dari hadis ini. Insyaallah akan kita sebutkan pada ya pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tafadhal. Baik, mudah-mudahan kita semua sudah memahaminya dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ya, hidayah, diberikan taufik, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله